Kami buka hati kami Tuhan. Kami menyadari sepenuhnya kami ada di hadirat-Mu, di rumah-Mu Tuhan. Karena Engkau yang mengundang kami Tuhan. Engkau yang memilih setiap dari kami ada di ruangan ini saat ini, jam ini. Tidak ada yang kebetulan Tuhan. Engkau sudah merencanakan semua untuk kami ada di sini. Dan kami mau pakai waktu-waktu ini Tuhan untuk betul-betul kami tetap di hadirat-Mu, semakin dalam di hadirat-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, sampaikan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah diri-Mu sendiri Tuhan. Firman yang mampu mencipta yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau berikan hati kami, perhatian kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami menghormati Engkau, Allah yang akan berbicara dan sedang berbicara dan terus beracara dalam ibadah-ibadah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dimuliakan nama-Mu. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di tempat ini. Wah, luar biasa, sisi sini sekarang lebih penuh dari biasanya ya. Sisi sini ya agak perlu kita penuhkan. Amin. Hari ini istimewa Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab hari ini adalah Hari Nasional Sekolah Minggu GSJA. 1 GSJA ya dalam minggu. Oh, tepuk tangan. Ya, GSJA Nasional merayakan hari-hari khusus, ada kaum wanita, kaum pria, kaum muda, dan hari ini sekolah minggu dan temanya hari ini let's do it ya. Mari kita lakukan, mari kita kerjakan. Dan teks yang berlaku secara nasional pada hari ini diambil dari Yakobus 1 pasal 20 Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25 ya. Dan nanti kita akan lihat bahwa let's do it di sini maksudnya lakukan firman. Haleluya. Kita sangat diberkati ya oleh pelayanan kakak-kakak. Hari ini kakak-kakak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu, maaf ya, dari yang usia kecil sampai yang usia remaja hari ini sudah melayani kita dengan luar biasa. Nah, ayatnya hari ini dari ayat 22 sampai 25, tapi saya akan baca lebih banyak sedikit, boleh ya, sebelum dan setelahnya. Dan oke, karena ayatnya agak banyak, nanti dari ayat 19 sampai 27 kita mau bagi nih, biar semangat bacanya ya. Coba yang anak sekolah minggu boleh angkat tangan, anak sekolah minggu ya, sampai remaja Daniel juga angkat tangan dong, remaja. Guru-gurunya sekarang tambahin ya, guru-gurunya. Sekarang yang anak-anak tetap angkat tangan. Sekarang orang tua yang tadi anak-anaknya ada di sini, boleh tambahin. Ya, orang tua, guru-guru, anak sekolah minggu ya. Nanti baca ayat yang genap. Sisanya, nah yang tadi gak angkat tangan ya, jemaat pada umumnya kita akan membaca ayat yang ganjil. Paham ya, setuju ya? Kita baca bergantian, pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru ya. Oke, saya dan jemaat umumnya kita baca ayat yang ganjil. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang ini kok saya baca sendiri. Jemaat kurang kedengaran. Oh, saya kedeketan kali ya. Ayat 21 jemaat bersama saya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Agen Kak.
Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Baik, ayat yang terakhir sama-sama yuk. Semuanya ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Let's do it. Oke. Itu adalah ayat-ayat yang kita baca dari Yakobus pasal 1 tadi ayat 19 sampai 27. Nah, surat Yakobus ini adik-adik, tadi Kak Ernest agak-agak grogi gitu ya karena banyak yang dewasa gitu ya. Saya sebaliknya ya Bapak Ibu ya. Saya grogi karena banyak anak-anak ya. Jadi gimana ini menyampaikannya, kiranya Tuhan yang menolong, Roh Kudus yang menolong ya. Nanti Bapak Ibu kalau bisa jelasin ke anak-anaknya ya. Semoga firman ini bisa membangun dan menolong kita semua. Surat Yakobus, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak sekalian, ditulis sesuai nama penulisnya, yaitu Yakobus. Ada banyak nama Yakobus di Alkitab, ya, termasuk murid Yesus namanya Yakobus, tetapi diyakini yang menulis surat Yakobus ini bukan Yakobus murid Yesus karena dia mati duluan saudara, tetapi ditulis oleh saudara Yesus. Dan surat Yakobus ini saudara isinya cuma 5 pasal ya, dan hal-hal praktis semua ya. Semuanya hal-hal yang praktis. Sehingga kalau 5 pasal di Yakobus ini dijadikan satu kata, saya mikir-mikir kalau disingkat satu kata yang menyimpulkan surat Yakobus, barangkali kata itu adalah praktek. Barangkali kata itu adalah let's do it ya. Jadi Yakobus ini kira-kira kalau dia nyanyi lagu yang tadi bagus banget ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, ya mungkin dimodifikasi dikit sama kalau Yakobus yang nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, praktek tiap hari, praktek tiap hari ya. Jadi kalau Yakobus ini tipenya saudara praktek, ya baca firman sudah, dengar firman sudah, doa sudah juga mungkin. Prakteknya yang perlu ditambah ya, kurang lebih begitu yang fokus dari yang ingin disampaikan Yakobus dalam surat-suratnya. Sehingga ketika kita nanti akan membaca lagi ayat yang tadi kita sudah baca, kita akan membaca dari perspektif ini saudara. Kurang lebih kalau pakai bahasa sehari-hari Yakobus bilang gini, bro, anak-anak, yang sebelah sini nih yang remaja Daniel nih ya. Ada yang suka nge-gym di sini. Ada yang suka bodybuilding. Ya, ada yang suka jaga badannya supaya tampil keren gitu ya. Nggak bisa cuman ngelihat apps gitu ya, ngelihat di YouTube, caranya gedein bicep, tricep kayak gini gitu ya. Cara yang kecilin perut, gini, wah seru ya, keren loh orang ini loh, bisa kayak gini. Oke. Hanya dengan nonton ini saya bisa jadi bagus badannya. Bisa adik-adik? Gak bisa ya, gak bisa kita cuman nonton saja ya saudara ya. Atau mungkin ibu-ibu ya, mama-mama suka masak. Ya gimana caranya saya supaya jago masak? Banyak di internet, banyak ya, di YouTube banyak, di media sosial banyak. Tapi kita nonton doang, ya. Banyak resep, namanya resep di print semua ya. Kita punya playlist masak ini masak itu, tapi kita nggak praktek saudara. Atau ada yang suka nyanyi, ada yang punya keahlian tertentu, ada yang suka graphic design barangkali, tuh tutorialnya di media sosial banyak banget ya saudara ya. Rasanya kita bisa jadi pinter hanya dengan ngelihat tutorial ya, ngelihat gimana caranya. Tapi saudara, Yakobus mau bilang
Bro, kalau lu kayak gitu, lu nggak jadi apa-apa ya. Cuma lihat ya, cuma nonton, cuma memperhatikan, semua cuma, jadi percuma. Kurang lebih gitu katanya si Yakobus. Semua yang tidak kita lakukan, tidak kita praktekkan, akhirnya hanya jadi teori, jadi percuma. Itu sebabnya kalau kita membaca Yakobus, saudara, penuh dengan petunjuk praktis. Ya, misalnya dia bilang gini, kalau kamu kurang hikmat ya minta. Ya, Yakobus pasal 1 dia bilang kayak gitu. Kayaknya gampang banget gitu ya ngomongnya. Tetapi memang Yakobus dia mau menekankan sama kita, sebetulnya kita sudah tahu, Bapak Ibu, saudara sekalian, adik-adik. Banyak hal yang kita sudah tahu. Kita sudah jadi orang Kristen lama sekali. Tetapi kita perlu mengingat melakukan hal-hal yang kadang-kadang hal-hal yang basic, hal-hal yang mendasar kita perlu lakukan. Kalau kurang hikmat ya minta. Kalau dalam percobaan berbahagia. Nah, kadang-kadang dia paradoksial ya saudara, berlawanan. Kita disuruh melakukan, dianjurkan melakukan sesuatu yang sepertinya berlawanan, tetapi Yakobus mengajak kita melihat lebih dalam. Iman dibuktikan dengan perbuatan ya, nggak bisa kita omdo ya, omong doang, nato ya. No action talk only, tidak bisa. Harus buktikan dengan perbuatan. Ya, kalau kita bilang kita sudah orang baik, bahkan orang sempurna, kayaknya nggak ada yang berani bilang dirinya sempurna. Tapi kalaupun ada, Yakobus bilang, coba cek omongannya. Ya, ada nggak orang yang ngomongnya sempurna, nggak pernah salah ngomong. Ya, dan karena nggak ada, maka tidak ada orang yang sempurna. Kalau punya, bahkan Yakobus ngajarin gini, kalau kamu punya rencana, bilang ya, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan kehendaki. Sampai hal-hal seperti itu Yakobus mengajarkan kepada kita. Kalau kita menderita, berdoalah. Kalau bergembira, menyanyilah, kata Yakobus di pasal 5. Dan hari ini di Harnas ini kita mau berfokus ke satu praktek yang Yakobus sampaikan. Kalau sudah dengar firman, praktekkanlah, lakukanlah. Ya, let's do it. Itu yang menjadi tema dari Hari Nasional Sekolah Minggu GSJA pada tahun ini. Ya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Ya, dan tentunya Yakobus dia menguraikan di ayat-ayat sebelum dan setelahnya, makanya kita baca tadi agak panjang ya saudara ya, supaya kita melihat bagaimana Yakobus memberikan arahan bagaimana kita bisa melakukan firman. Mengapa kita perlu melakukan firman ya? Untuk siapa? Untungnya apa? Dan lain sebagainya ya. Bagaimana kita bisa melakukan firman? Saya akan berusaha melihat dari ayat-ayat ini saja yang kita tadi sudah baca, sehingga kita bisa mempelajari perikop ini dengan lebih baik. Di ayat 19 ya saudara ya, Yakobus mengajar kita mulai dari mendengar. Apa adik-adik? Mulai dari mendengar ya. Mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan tentu yang pertama kali. Tapi nanti kita akan melihat hal-hal lain yang perlu kita dengar yang lebih dalam saudara. Ayat 19 tadi kita sudah baca, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dalam terjemahan lain, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, hendaklah kamu semua membiasakan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, dan jangan cepat marah. Jika kamu bertindak dalam keadaan marah, tindakanmu pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Let's do it. Mari lakukan firman. Mulai dari mana, saudara-saudara? Mulai dari mana, adik-adik sekalian? Mulai dari mendengar firman dengan baik. Jadi pendengar yang baik. Dalam terjemahan baru dikatakan, hendaklah engkau cepat untuk mendengar. Jadi kalau lagi penyampaian firman, adik-adik ya, anakku mana ya anakku? Duduk sebelah mana ya? Biasakan untuk mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Tentu menjadi tantangan buat kita semua. Oh, itu dia anakku di situ ya, baru kelihatan ya. Menjadi tantangan buat kita semua, tapi ini latihan. Makanya
Di Timotius dikatakan latihlah dirimu beribadah. Salah satunya latihan nggak ngantuk waktu khotbah ya saudara ya. Pengkhotbah udah berusaha Bapak Ibu saudara ya semampunya kita berusaha supaya perhatian kita bisa terarah kepada Tuhan nomor satu ya. Kepada Tuhan bukan kepada pengkhotbahnya ya, kepada Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan melalui siapapun yang Dia utus ya. Perhatikan firman Tuhan, hendaklah engkau cepat untuk mendengar. Saya mau lebih dalam sedikit saudara. Yakobus pasal 1 ini diawali dengan hendaklah engkau berbahagia dalam pencobaan. Ya, kalau saudara baca, kita nggak baca ayatnya. Dan saya merenung setelah dia bicara, kalau engkau mengalami cobaan, engkau harus berbahagia. Terus dia bilang, hendaklah engkau cepat untuk mendengar. Saya berdoa dan saya merasa Yakobus bermaksud seperti ini saudara. Bahkan dalam pencobaan pun, dalam ujian pun, dalam keadaan yang gak enak pun, dengarkan Tuhan. Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Kamu harus cepat untuk mendengar. Kamu harus latih pendengaranmu. Waktu firman Tuhan tadi kita sudah bahas, tapi juga dalam keadaan-keadaan yang tidak baik, saudara. Keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan. Di situ Tuhan bicara kepada kita. Saya mau sedikit kesaksian di bulan ini, saudara. Ada satu peristiwa yang saya nggak sangka sama sekali terjadi sama saya. Sesuatu yang nggak enak tentunya ya. Kalau enak gampang ceritanya. Saya nggak sangka ada sesuatu yang saya sudah lama harapkan, separuh umur hidup saya mengharapkan hal itu terjadi dan rasanya hal itu akan terjadi, tiba-tiba batal begitu saja. Sesuatu yang saya begitu rindukan hilang begitu saja dan saya merenung apa maksud Tuhan. Dan ketika saya menyiapkan firman ini, Tuhan berbicara, yaitu contohnya, hendaklah engkau cepat untuk mendengar. Jangan buru-buru marah. Jangan marah sama keadaan, jangan buru-buru apalagi menyalahkan Tuhan saudara. Tapi coba dengar dalam setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, enak atau enggak enak, apa maksud Tuhan. Jadi sebelum kita bisa let's do it, sebelum kita bisa melakukan firman Tuhan, Yakobus bilang kita harus cepat untuk mendengar. Ya, dalam pengkhotbah dikatakan jangan engkau terburu-buru dengan mulutmu ya. Ketika terjadi sesuatu jangan kita menyalahkan Tuhan atau keadaan terburu-buru ya. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga, engkau ada di bumi, biarlah perkataanmu sedikit. Dengan kata lain, karena Allah itu dalam in control, karena Allah tidak akan melakukan sesuatu yang salah, Dia melakukan untuk kebaikan kita. Let's do it. Melakukan firman Tuhan dimulai dengan sikap yang cepat untuk mendengar, saudara. Oke. Sebab itu buanglah segala, lanjut saudara ya, 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Menerima firman dengan lemah lembut. Dalam terjemahan lain bahasa Indonesia sederhana dikatakan menerima firman dengan rendah hati. Ini yang kedua saudara. Pertama, kita cepat untuk mendengar. Yang kedua, kita mendengar dengan lemah lembut dan rendah hati. Kembali saya merenungkan, kenapa tiba-tiba dia bilang buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang banyak itu. Barusan Yakobus bilang jangan marah. Berarti saudara, kemarahan seringkali membuat kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya, dikatakan sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu saudara. Bahkan Yesus sendiri berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itu yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, seringkali, dan ini yang disoroti oleh Yakobus saudara, kita bilang kita mau melakukan firman, kita bilang kita mengaku kita adalah pelaku firman, tetapi dalam ucapan kita masih sering salah. Dan Yakobus mengajak kita untuk pertama-tama
memperhatikan apa yang kita ucapkan ya saudara ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, dan itu berasal dari hati kita. Jadi bagaimana kita menjadi pelaku firman? Pertama, kita harus cepat untuk mendengar. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan apa maksud Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita, dan terima firman Tuhan dengan hati yang lembut, dengan hati yang rendah, bilang itu firman buat saya, bukan buat kamu. Ya, seringkali ya kita kirim link ya. Kalau kita wah ini buat istri gua nih, lu harus denger nih. Terus bilang, "Mah, dengar nih firman buat kamu," ya. Seringkali kita bilang ini firman cocok buat kamu, ya. Kita nggak suka sama orang itu, terus kita supaya kelihatan rohani, kita kirimin dia firman buat nembak dia ya saudara ya. Tapi Tuhan mau hendaklah kamu terima firman dengan rendah hati, dengan lemah lembut untuk membentuk kita saudara. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, ayat 22. Baru ini yang menjadi tema kita ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saya merenungkan sekali lagi, menipu diri sendiri. Dan saya diingatkan satu ayat bahwa bapa segala penipu adalah iblis, setan, si jahat, musuh kita. Dia kerjaannya nipu. Adik-adik, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia nipu, dan rupanya dia bukan hanya bapa penipu, tapi dia ingin menjadikan kita penipu juga. Enggak cuma nipu orang. Setan ingin kita menjadi penipu diri sendiri. Dengan cara apa? Yang di sini disampaikan oleh Yakobus, dengan cara kita pikir kita sudah dengar banyak firman, kita pikir kita sudah ke gereja setiap hari Minggu, kita pikir bahkan kita sudah banyak berdoa. Tidak ada yang salah dengan itu sesuatu disiplin yang harus kita lakukan, saudara. Tetapi Yakobus mau mengingatkan kita, jangan berhenti di situ, tapi juga praktek tiap hari, praktek tiap hari. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya kita tidak menipu diri kita sendiri. Kita pikir kita sudah sehat hanya gara-gara ngelihat tutorial cara hidup sehat. Ya, kita pikir kita jago masak hanya karena kita ngelihat media sosial isinya bagaimana cara memasak yang baik. Yakobus bilang, belum, kamu harus praktek. Kita pikir kita sudah jadi suami yang baik, orang tua yang baik, karena kita sudah ikut seminar, karena bulan lalu kita sudah tema kita keluarga. Pertanyaan dari Yakobus pada pagi hari ini, udah dipraktekin belum? Ya, kita sudah jadi anak yang baik atau belum? Prakteknya, enggak cuman teorinya, saudara. Ayat 23 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yakobus ingin mengatakan bahwa firman Tuhan adalah cermin yang sejati. Di gambar ini kita lihat, yaitu gambar kartun ya saudara ya. Orangnya kayak gitu saudara ya, tetapi di cermin dia bisa kelihatan, ada yang cermin yang bikin dia lebih tinggi, ada yang lebih pendek, ada yang lebih gendut ya, cermin-cermin yang tidak jujur. Alkitab, firman Tuhan adalah cermin yang jujur. Dia berbicara siapa kita yang sebenarnya, apa adanya. Bahkan dia bicara siapa kita di mata Tuhan. Dia bicara milik siapa kita. Ini satu pembahasan tersendiri saudara. Ketika kita menyadari milik siapa kita, salah satu cara kita mengenal siapa kita yang sebenarnya. Know who you are by knowing whose you are. Siapa kita yang sesungguhnya. Nah saudara, dunia ini menyiapkan cermin-cermin yang lain. Ya, cermin-cermin yang membuat kita
Kadang-kadang dia bikin kita lebih keren dari yang sesungguhnya, ya. Dia mengagung-agungkan kita dengan maksud menjatuhkan kita. Harusnya kamu bisa kayak gini, kamu kejar ini, kejar itu. Saya tidak ada masalah dengan hal-hal yang memotivasi kita lebih tinggi, menjadi lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Tetapi saya lebih tertarik, saudara, dan saya percaya itu yang Tuhan inginkan. Kita mau jadi persis seperti yang Tuhan rencanakan. Amin, saudara. Bukan mengikuti nafsu, ambisi kita, ya. Dan ini biasa cermin yang dunia bisa berikan, saudara, ya. Kamu harusnya bisa lebih lagi, lebih lagi. Sampai mana lebihnya, saudara, ya? Kalau yang saya yakini, kita harus menjadi persis seperti yang Tuhan kehendaki. Dan itu belum tentu sesuai dengan cermin yang dunia tunjukkan kepada kita. Atau sebaliknya, dunia menampilkan cermin, menyatakan kamu begitu buruk, begitu kecil, begitu jelek. Dia menghancurkan kita dengan menampilkan citra diri yang buruk. Firman Tuhan adalah satu-satunya cermin yang jujur, yang benar, yang bisa kita andalkan, saudara. Cermin yang jujur untuk kita melihat kita sudah melakukan belum, ya. Tadi saya baca firman, tadi saya menyanyi, by the way, saudara, adik-adik, lagu-lagu yang kita nyanyikan itu juga firman Tuhan. Dan seringkali yang kita nyanyikan berat-berat, ya, liriknya, saudara. Tidak mudah untuk kita lakukan, dan biarlah itu menjadi cermin buat kita, saudara. Kita lanjut, saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya untuk melakukan, bukan hanya untuk mendengar, untuk melakukannya, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dalam terjemahan lain, Alkitab yang terbuka, dia akan diberkati atas apa yang dilakukannya. Saya melihat bahwa Yakobus mengajak kita lebih tinggi, saudara, adik-adik sekalian. Kalau tadi mendengar, sekarang diajak kita meneliti hukum yang sempurna. Kalau ada sesuatu yang perlu kita teliti dalam hidup kita, ada sesuatu yang perlu kita pelajari dalam hidup kita, saya yakin nomor satu yang paling penting ini, saudara. Amin, saudara. Perlu buat kita belajar banyak hal dalam kehidupan ini. Tetapi ini yang paling harus kita teliti, saudara. Penelitian, melakukan penelitian berarti butuh effort, butuh usaha, butuh waktu, butuh perhatian. Sampai, saudara, kalau tadi kita dibilang kita baca firman, kita meneliti firman sedemikian rupa sampai firman ini yang membaca kita. Sampai firman ini yang menjelaskan bagian mana dari kita yang perlu dibentuk, bagian mana dari kita yang perlu dikikis, dipotong, bagian mana yang perlu ditambal. Ini adalah hukum yang perlu kita teliti. Ada banyak hukum yang lain di dunia, saudara, ya. Dunia menawarkan prinsip-prinsip, hukum-hukum materialisme, ya. Kita bahagia kalau kita punya banyak, itu ya, gampangannya materialisme. Ya, sehingga kita nggak pernah puas karena kita nggak pernah punya lebih banyak. Selalu ada orang yang punya lebih banyak dari kita. Itu ada hukum yang lain. Ya, ada juga hukum hedonisme. Mumpung kita masih hidup harus happy. Kita hidup ini harus happy. Ada juga hukum, apalagi, saudara, relativisme. Nggak ada yang mutlak. Ya, nggak ada yang mutlak kok. Ya, itu mah zaman dulu. Sekarang udah berubah. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Ya, mungkin saudara bisa mengasosiasikan dengan banyak hal. Ya, orang tua bisa melihat banyak hal yang dulu nggak boleh, sekarang boleh. Tetapi saudara, kalau kita meneliti hukum yang sempurna, kita akan bisa tetap pegang apa yang dulu nggak boleh, sekarang tetap nggak boleh, saudara, ya. Apa yang dulu harus dilakukan, sekarang tetap harus dilakukan. Dan kita bisa tetap relevan kok dengan dunia ini, saudara. Tapi kalau kita meneliti hukum yang sempurna, kita menjadi tahu apa yang Tuhan inginkan, saudara. Hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Nah, saya mau bicara sedikit tentang merdeka ini, adik-adik, ya, saudara sekalian, terutama anak-anak remaja, ya.
adik-adikku di remaja Daniel, ya, apa yang mereka sebut merdeka di luar sana. Mereka mungkin bilang, kalian anak-anak Kristen, kaku amat, ya. Masa gini nggak boleh, gitu nggak boleh, kayak kita dong, bebas. Ya, lu dibelenggu oleh agamamu itu, oleh keyakinanmu, ya. Saudara, saya mau bilang, adik-adikku, kalau kalian berpegang sama ini, firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang paling merdeka. Ya, ini masih bulan Agustus, ya, masih bulan kemerdekaan, saudara. Sebetulnya siapa yang terikat? Mereka atau kita? Mereka bilang kita terikat. No, kita tahu kita adalah orang yang paling merdeka. Mereka yang masih terikat dengan berbagai ikatan-ikatan dosa, daya tarik dunia, tetapi kita memilih untuk meneliti hukum yang memerdekakan orang. Jikalau seorang menganggap dirinya ibadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Di sini saudara, Yakobus mengajak kita praktek. Ya, ayo sekarang kita lihat nih, cek nih, kalau kita jadi pelaku firman kayak apa sih wujudnya? Salah satunya, saudara, salah satunya, ada banyak tentu ya. Kalau mau komplit ya satu Alkitab nih, saudara ya. Tapi salah satu yang dicontohkan oleh Yakobus adalah bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita mengekang lidah. Saya pernah sampaikan dulu, saya sampaikan sedikit saja, saudara. Seringkali saya di sini atau di rumah berbeda dengan Gamal ketika Gamal di belakang setir, ya saudara. Ada yang mau mengaminkan bersama saya ya? Kalau di belakang setir kita jadi orang lain ya saudara-saudara ya. Disalib orang ya, atau ngelihat orang yang enggak mau antri gitu ya, yang motong jalan, yang astaga sudah nggak taat ya, ngerepotin orang, membahayakan orang ya, atau bahkan ganggu kita, nyerempet kita, saudara. Maka Gamal yang dulu buka kaca dan dia teriak-teriak, saudara ya. Dulu tuh saudara ya, puji Tuhan sudah bertobat Bapak Ibu saudara sekalian ya. Istri saya selalu menolong, mengingatkan saya, hati-hati kalau kamu teriak-teriak, buka kaca, maki-maki ya, takutnya dia buka kaca juga, woi Pak Gamal yang tadi khotbah ya, gitu ya, nggak lucu ya saudara ya. Bener juga sih ya, itu salah satunya saudara ya. Tetapi terlebih lagi motivasi kita, karena kita mau jadi pelaku firman. Sekalipun yang kita maki-maki nggak kenal kita saudara, kita tidak menjadi pelaku firman. Karena pelaku firman, Yakobus bilang dia akan mengontrol kata-katanya. Dan kita tahu bahwa kita nggak bisa kontrol kata-kata kita kalau nggak dari sini, saudara. Sebab tadi Yesus bilang yang keluar dari mulut dari hati kok sebetulnya. Ya, jadi ini hanya indikator, saudara. Tetapi apakah hati kita mau dibentuk? Apa yang kita sampaikan kepada anak kita, kepada orang tua kita, ya, itu keluar dari hati kita. Jadi bisa menjadi indikator, saudara. Amsal menuliskan ya, ini 2 ayat saja, ada banyak sekali ayat-ayat di Amsal ini, versi mudah dibaca. Orang bodoh mudah marah, tapi orang bijak sabar mengendalikan diri. Orang sabar, orang diam belum tentu orang bego, saudara. Belum tentu orang yang bodoh, tapi hati-hati saudara. Mungkin dia orang yang lebih bijaksana dari kita ya. Orang yang sabar, 14 ayat 29, orang yang sabar tuh sangat bijak. Orang yang mudah marah melakukan kesalahan dan kebodohan. Bagian terakhir saudara dari bagian ini, dari apa yang disampaikan oleh Yakobus, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, Yakobus mau bilang bahwa kalau kita menjadi pelaku firman, salah satu indikatornya tadi apa? Menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Yang kedua, pasti kelihatan dalam relasi kita dengan orang lain. Amin, saudara. Itu sebabnya kekristenan kita nggak bisa sendirian di kamar, nggak bisa sendirian hanya di gereja, saudara. Tapi bagaimana kita di luar? Apakah kita menunjukkan belas kasihan? Apakah kita menunjukkan kepedulian kepada orang lain, khususnya orang yang lemah? Ya, di sini diberikan contoh mewakili saja yatim piatu, janda-janda, tapi juga ada banyak orang-orang yang butuh diperhatikan dan menjaga dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Adik-adik maupun bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua, mari kalau kita mau jadi pelaku firman, kita
menjaga diri kita tidak dicemarkan oleh dunia. Akhirnya saudara, saya menutup dengan satu ayat ini, perkataan dari Yesus sendiri. Agak serem saudara, Yesus berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan." Mungkin kita sudah banyak berseru ya dalam doa kita dan lain sebagainya, tapi kita tidak melakukan. Dan Tuhan mempertanyakan hal itu. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti," atau dalam terjemahan lain, "kamu akan melakukan segala perintahku." Rasanya tidak ada yang baru saudara dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Slide saya sudah habis. Dan saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan menyampaikan hal ini atau menggerakkan hal ini kepada panitia DSMN ya, Departemen Sekolah Minggu Nasional. Sesuatu yang kayaknya basic, kita semua sudah tahu. Dan Tuhan bilang, karena memang kadang-kadang kita hanya perlu back to basic. Tuhan mengajak kita, ayo kamu udah dengar banyak, kamu bahkan udah doa banyak. Yuk kita cek, kita sudah lakukan atau belum. Saya mau cek diri saya sudah melakukan atau belum. Orang tua, kita punya tanggung jawab yang lebih karena anak-anak ngelihat kita. Ya, anak-anak ngelihat kita, lu omong doang atau lu melakukan. Ya, tetapi saya mau bilang kepada anak-anak, jangan juga engkau mudah tersandung. Bahkan ketika orang tuamu belum bisa memberikan teladan yang sempurna, orang tuamu juga masih berjuang, doakan dia. Ya, saya sendiri mungkin dari keluarga yang tidak terlalu sempurna, saudara. Tapi kita berusaha, kita berdoa, dan disinilah tadi lagu yang tadi dinyanyikan, yang terakhir dinyanyikan oleh Carol, bagus sekali. Roh Kudus, tolong saya. Dalam situasi rumah seperti apapun, saya mau jadi pelaku firman. Ya, jangan ada yang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Bahkan orang tuamu pun bisa melihat teladan di dalam anak-anaknya, dalam anak-anak yang tetap melakukan firman Tuhan. Saya mau undang pemain musik, bolehkah kita menyanyikan satu lagu, Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, sementara kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan kita mau bilang, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan tadi berkata, kalau Engkau mengasihi aku, kita melakukan firman Tuhan. Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan refrennya saja. Oh, kita nyanyi dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita saudara. Kita semua yang ada di sini, kita tahu bahwa kita tidak sanggup untuk menjadi pelaku firman. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Dan Roh Kudus selalu rindu untuk menolong kita. Tuhan hanya ingin dari hati kita ada kerinduan, dari hati kita ada tekad, ada semangat. Tuhan, aku mau jadi pelaku firman-Mu. Kudus, tolong aku sebab aku tidak mampu. Pagi hari ini, di menit-menit ini, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kita membuka hati kita jadi tanah yang subur. Biar Roh Kudus bicara kepada kita, menolong kita, menguatkan kita menjadi pelaku